Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana habibina syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Masalah hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat isya tarawih, insyaallah salat witir yang kami muliakan, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, meskipun dalam keadaan hujan, tetapi kita diberikan semangat tetap istiqomah di dalam mengisi di akhir bulan suci Ramadan. Kalau kita lihat sejarah para nabi dan para sahabat itu, ketika di akhir bulan Ramadan mereka bersedih dan tetap semangat memenuhi masjid-masjid Allah. Tetapi beda zaman, beda pengertian. Justru di akhir bulan suci Ramadan rata-rata masjid itu sedikit yang rawuh. Kemarin saya ngisi di Polsek Semarang Utara hanya 1,5 baris. Ini kan sudah sangat maju sekali. Tapi saya lihat Al-Furqan masih semangat. Kalau Bapak penasehat masih rawuh, insya Allah jamaah tetap hadir. Bapak dokter, Bapak Haji Joko rawuh, nggih, barometer jenengan nek rawuh, insya Allah jamaah juga semangat. Allahumma amin. Pada malam hari ini saya dapat tema menggapai takwa yang sejati di bulan suci Ramadan. Janjane tema digawe dhewe, menggapai takwa. Sebenarnya ini familiar karena takwa itu setiap Jumat itu disampaikan oleh para khatib. Rata-rata takwa itu diartikan imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Imtisal itu kalau guru-guru kita dulu mengartikan nyontoh. Imtisal itu kata misal, contoh. Jadi kita diperintahkan nyontoh. Siapa yang dicontoh? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan. Tapi kalau konteks sekarang meninggalkan itu berat, Pak. Karena hampir di sekitar kita itu ada kemaksiatan. Maka kata guru-guru kita, menghindar itu maknanya endo. Ibarat pertarungan dalam tinju, kan nggak mungkin menghindar itu menjauh, tapi endo, dipukul endo. Di sekitar kita ada kemaksiatan, tapi kita endo jangan sampai ikut terbawa di dalamnya. Atau mungkin ada yang mengartikan takwa itu dari kata perkata takwa, taqwawuya. Ya, takwa, tawadu, qanaah, wirai, selektif, yakin terhadap jaminan Allah. Tapi pada malam hari ini saya akan mengambil pendapat dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam kitab As-Sifah. Beliau mengartikan bahwa takwa itu ada 4 komponen. Yang pertama kata beliau al-khaufu minal jalil. Takwa itu apabila kita mampu menghadirkan dalam diri kita itu rasa khauf, rasa khawatir, rasa takut jangan-jangan yang kita lakukan Allah nggak ridho. Kita takut apa yang diperintahkan Allah tidak kita lakukan, justru yang dilarang kita lakukan. Al-khaufu minal jalil. Jadi takut kepada Allah itu harus semakin dekat. Semakin bertambahnya usia, semakin dekat kepada Allah. Karena saatnya sudah mau
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau usia sudah di atas 60 70, itu saat-saatnya sudah mau kembali ke negeri asal. Karena itu ada salah satu hadis Nabi bahwa setiap malam itu Allah menghiasi surganya. Yuzannullahu kulla yaumin jannatahu. Jadi tiap malam Allah itu menghiasi surga. Tsumma yaqulu, kemudian Allah mengatakan ibadiyas solihun, pada saatnya sudah hampir tiba hamba-hambaku yang soleh akan bertemu, meninggalkan kesukaran hidup, bayasiru ilaika, dan kembali kepadamu, kembali ke surga. Ternyata kita umat manusia, umatnya Nabi Muhammad, kakek kita Nabi Adam, dulunya kita itu tempat tinggalnya adalah surga. Maka nanti yakinlah bahwa kita akan dikembalikan ke surga. Tetapi masalahnya Pak, kita mampir dulu ke neraka atau enggak? Karena surga itu harus niti siratal mustaqim. Kalau kita selamat aman ya sampai surga. Tapi kalau mampir dulu berarti harus jatuh ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu setiap saat kita mohon kepada Allah. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini Nabi berpesan perbanyak 4 hal. 2 hal Allah menjadi ridho, 2 hal kita butuh semuanya umat manusia. Seperti yang dibaca Bilal, asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzuka min sakhatika wan nar. Itu 4 hal yang diperintahkan Nabi pada bulan Ramadan, perbanyak bacaan ini. Yang 2 Allah ridho, yaitu syahadat dan kita minta ampun. Kemudian yang kedua kita butuh minta surganya Allah dan juga minta perlindungan dari siksa api neraka. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ciri yang pertama al-khaufu minal jalil. Mari kita belajar untuk taqarrub kepada Allah. Semakin lama semakin dekat kepada Allah untuk menggapai ridhonya. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, ketakwaan itu adalah wal amalu bitangzil. Jika setiap aktivitas kita, baik itu aktivitas ibadah maupun aktivitas muamalah, harus dicocokkan dengan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu berupa Al-Quranul Karim, termasuk dalamnya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tinggal nyocokkan saja, Pak. Karena Al-Quran itu menjadi petunjuk kehidupan kita, petunjuk menuju jalan yang lurus, petunjuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau kita sesuai dengan petunjuk Allah, aman, nyaman, selamat menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wal qanaatu bil qalil. Kalau kita sudah mampu menumbuhkan ketakwaan dalam diri kita, akan tumbuh dalam hati ini qanaah. Sifat qanaah itu tenang, menerima apa yang sudah menjadi qada dan qadarnya Allah. Tugas kita hanya menerima, mensyukuri dan sabar. Ketika Allah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, maka tugas kita adalah bersyukur kepadanya. Alhamdulillah. Kalau tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita atau hawa nafsu kita, maka kita harus bersabar. Karena itulah qanaah itu kadang-kadang sulit untuk diamalkan, karena bertentangan dengan hawa nafsu. Nafsu kita itu senangnya sesuatu itu yang banyak dan melimpah, padahal itu belum tentu baik bagi diri kita. Wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kita inginkan, kita harapkan, padahal itu buruk bagi kita. Wa asa an tukru syai'an
fahuwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kita benci, yang kita tidak sukai, padahal itu lebih baik menurut Allah Subhanahu wa taala bagi diri kita. Jadi walhasil wal qanaatu bil qalil adalah mewujudkan ketenangan, ketenteraman, qanaah terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Dan yang keempat, yang terakhir, takwa adalah wal iqsidatu liyaumir rahil. Takwa itu adalah mewujudkan dalam diri kita siap untuk menghadapi hari peralihan, siap menghadapi hari peralihan. Napa niku Pak Bu? Hari peralihan, pindah alamat budi Bu, alamat dunia pindah ke alamat akhirat, namanya wal isdatul yaumir rahil. Karena itu kata Nabi, kita termasuk orang yang cerdas apabila setiap hari kita tidak pernah melupakan yang namanya kematian, karena setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa itu dha'iqah maknanya ngincipi. Ngincipi itu hanya sedikit, hanya sebentar. Dha'iqatul maut, hanya sebentar, pindah alamat, kemudian ruh itu akan dikembalikan lagi. Maka pertanyaannya, apa yang harus kita siapkan ketika sudah harus menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Pesan Allah, fatazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekallah kalian semua, dan sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Wa hudizata kamilan fa inna safara ba'id. Dan bawalah bekal sebanyak mungkin, karena perjalanan menuju akhirat itu sangat jauh. Kalau bekal kita terbatas, bekal kita kurang, maka sudah bisa dipastikan kita akan mengalami kekurangan dan kesengsaraan di tengah perjalanan. Agar supaya kebahagiaan kita nanti wujud di akhirat, saatnya adalah sekarang. Mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.